Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3281 sampai bab 3284. Pasar hantu adalah keberadaan istimewa di divisi Zenmo. Faktanya, ini adalah pertukaran, dapat memperdagangkan berbagai sumber daya, memperdagangkan artefak, bahkan menjual informasi. Kini kabar bahwa 3 orang suci Beige terluka telah berkali-kali dijual di pasar hantu. Dengan kata lain, banyak orang sudah mengetahui berita bahwa 3 orang suci Beige terluka. Hasilnya, semakin banyak orang yang siap mengambil tindakan. Beige juga berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja pemilik Beige pun tidak mengetahui bahwa Beige telah diincar. Yang harus dilakukan semua pihak sekarang adalah memastikan bahwa 3 orang suci Beige terluka parah. Selama keaslian masalah ini terkonfirmasi, mereka akan menyerang Beige dan melahap Beige. Sisi lain, Gong Qianqiu tidak sabar untuk mendapatkan skill Junjun. Awalnya, dia berpikir bahwa lain kali dia akan memberikan daftar Master Tulang Xiao Feng kepada Ye Junlin. Itu akan terjadi lebih lambat dari Su Qingya dan yang lainnya. Tapi sekarang dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memberi Xiao Feng daftar ahli tulang terlebih dahulu. Jangan khawatirkan Su Qingya lagi. Kali ini, Gong Qianqiu sangat cepat, Xiao Feng sangat terkejut. Saya mencoba yang terbaik untuk menemukan ini, saya tidak akan pernah dapat menemukan yang lain. Ini adalah akhir dari kemampuan saya. Kata Gong Qianqiu tanpa daya. Tentu saja dia tidak akan memberikan semua daftarnya kepada Xiao Feng sekaligus. Masih menjadi bagian darinya, adapun sisanya, serahkan pada Su Qingya dan yang lainnya. Bahkan jika Su Qingya dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, dia akan diam-diam mengungkapkannya kepada mereka ketika saatnya tiba. Rencananya adalah membiarkan Ye Junlin mendapatkan daftar semua ahli tulang. Yang terbaik adalah mencari tahu pembunuh yang menggali tulang 5 orang Qinglong. Akan lebih baik jika ada konflik dengan Ye Junlin. Jika tidak, dia tidak akan bisa melaksanakan rencananya. Gong Qianqiu menyerahkan kepada Xiao Feng daftar ahli tulang dengan malu. Terima kasih, kamu sangat lelah. Xiao Feng merasa sedikit tertekan dan memegang erat tangan Gong Qianqiu. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, jika kita bergerak lebih cepat, kita dapat memperbaiki kesalahan kita lebih cepat. Segera sampaikan kepada guru. Tapi ini sedikit disesalkan. Ini adalah hasil dari usaha terbaik saya tidak dapat menemukannya itu lagi. Tidak apa-apa, dan Su Qingya dan yang lainnya. Mereka seharusnya hampir menemukan sisanya. Ngomong-ngomong, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan setelah kamu pergi. Jangan meragukan tuannya. Dia bisa, jangan menyembunyikan apapun. Saya tahu keterampilan Junjun. Saya pikir itu diciptakan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seni memurnikan Qi. Anda harus berhati-hati. Gong Qianqiu tidak lupa mengingatkannya. Kata-kata Gong Qianqiu sepertinya memberitahunya untuk berhati-hati, namun nyatanya mengingatkan Xiao Feng untuk segera menemukan Junjun untuk meminta teknik ciptaannya sendiri. Dengan begitu banyak bayangan, dia hanya menginginkan teknik Junjun sendiri. Ya, saya tahu, saya tidak akan pernah meragukan guru, sama seperti saya tidak akan meragukan Anda. Xiao Feng berkata dengan tulus. Meskipun dia mengatakan ini, dia sudah memiliki ide di benaknya. Dia akan pergi ke Junjun nanti untuk melihat teknik yang dia ciptakan sendiri. Melihat pandangan berpikir Xiao Feng, Gong Qianqiu tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Sekadar pengingat sebaliknya, Xiao Feng pasti akan melakukannya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memiliki metode canggih. Jelas dialah yang pertama kali mulai meragukan Ye Junlin. Alhasil, Xiao Feng kini curiga dan menyimpan dendam di hatinya. Sebaliknya, dialah yang membujuk Xiao Feng agar tidak curiga. Segera setelah itu, Xiao Feng mendekati Ye Junlin. Tuan, ini adalah daftar ahli tulang yang saya coba temukan sebaik mungkin. Kali ini hanya ada 3. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang sisanya. Terserah Su Qingya dan yang lainnya.
Xiao Feng menyerahkan daftar itu kepada Ye Junlin. Xiao Feng, layak untukmu, kami menemukan 3 lagi dengan begitu cepat, kamu sangat efisien, dan aku yakin kamu tidak akan menderita kerugian. Ye Junlin memuji Xiao Feng tanpa ragu-ragu. Oke, kamu sudah sibuk begitu lama, pergi dan istirahatlah. Tuan, saya akan menemui King Long dan yang lainnya dulu. Tuan, Xiao Feng ragu-ragu, ada apa? Ye Junlin menatapnya dengan ragu. Awalnya, dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Ye Junlin. Tapi memikirkan pengingat Gong Qianqiu, dia masih menahan diri. Tidak apa-apa, aku akan menemui mereka dulu. Kemudian, Xiao Feng pertama kali datang menemui 5 orang King Long. Kelima orang King Long pulih dengan baik dalam perawatan yang cermat. Mereka semua sudah berusaha menggerakkan tubuhnya. Tentu saja kerusakan fisiknya sangat besar. Menggali tulangnya sama dengan menghilangkan jiwa pejuang. Saya tidak dapat lagi menopang tubuh saya, melihat mereka pulih dengan sangat baik, dan menemukan begitu banyak daftar master kerangka. Rasa bersalah di hatiku hampir hilang. Dia juga membawakan berbagai tonik untuk 5 orang King Long. Ini semua diberikan oleh Gong Qianqiu. Itu adalah ramuan yang dibuat oleh divisi penekan iblis menggunakan berbagai bahan alami dan harta duniawi. Ini lebih efektif daripada meminum Tian Cai di bawah secara langsung. Setelah pergi dari sini, dia tanpa sadar mencari Junjun. Di ruang terbuka, saya menemukan Junjun sedang berlatih. Kakak senior Xiao Feng, apakah kamu di sini? Junjun masih sangat bersemangat melihat Xiao Feng. Setelah Xiao Feng melihatnya dengan cermat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, adik perempuan Junjun benar-benar semakin kuat. Kakak senior Xiao Feng, terima kasih, Junjun tersenyum. Selanjutnya, Xiao Feng tercengang di tempat. Saya tidak tahu bagaimana cara berbicara. Kakak senior Xiao Feng, ada apa denganmu? Junjun menyadari sesuatu yang aneh dan mau tidak mau bertanya. Xiao Feng ingin mengatakannya secara langsung, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya. Kakak senior Xiao Feng, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung, tidak masalah. Junjun mau tidak mau berkata. Xiao Feng akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, adik perempuan Junjun, lalu aku mengatakannya, aku ingin melihat teknik ciptaanmu sendiri. Bisakah kamu mengajariku satu bagian? Setelah mengatakannya, Xiao Feng merasa jauh lebih santai. Ajari aku satu bagian saja sudah cukup, kamu tidak membutuhkan semuanya. Xiao Feng masih takut Junjun akan curiga, jadi dia mau tidak mau menambahkan. Itu saja tidak masalah. Kakak senior Xiao Feng, aku akan mengajarimu semua latihan yang aku buat, tidak masalah. Kita semua adalah satu keluarga. Ayah sering berkata bahwa kakak senior Xiao Feng bekerja keras dan mempelajari ratusan latihan. Jika teknik ciptaanku sendiri bisa membuatmu lebih kuat, Junjun akan tetap sangat senang. Kata Junjun sambil tersenyum, ini. Xiao Feng tidak mengharapkan hasil ini, dan dia merasa sangat malu. Namun Junjun kemudian menyerahkan semua keahliannya kepadanya. Juga beri dia pengingat khusus tentang beberapa hal penting, atau bagaimana dia harus berlatih di bidang ini. Ini hampir seperti memberikan semua yang Anda miliki. Tidak ada reservasi sama sekali, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xiao Feng. Awalnya aku mengira Junjun akan menganggap keterampilan yang diciptakannya sendiri sebagai rahasia besar dan tidak akan memberinya apapun. Tapi saya tidak menyangka ini akan mencakup semua. Saya bahkan memberitahunya satu persatu cara berlatih tanpa mengambil jalan memutar. Ini seperti memberikan skill ini sepenuhnya kepadanya, berharap dia akan menjadi lebih kuat secepatnya dengan melatih skill ini. Xiao Feng panik, dia langsung merasa bahwa dia tidak boleh meragukan tuannya, apalagi memandang Junjun seperti ini. Hanya saja sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Junjun telah memberinya keterampilan. Kakak senior Xiao Feng, pergilah berlatih, jika kamu tidak mengerti apapun, kamu bisa bertanya padaku. Junjun masih berpikiran sederhana,
dan ini keluargaku sendiri, tidak ada pembelaan. Dia sudah lama mendengar bahwa kakak laki-laki Xiao Feng adalah orang gila seni bela diri, jadi dia tidak perlu menenangkan hatinya. Kuncinya adalah jangan ragu sama sekali. Dia juga berpikir bahwa Xiao Feng meminta keterampilannya untuk meningkatkan dirinya. Menilai dari keraguannya tadi, dia pasti telah mengumpulkan keberanian yang besar. Ngomong-ngomong, kakak muda Junjun, begitu Xiao Feng berbicara, Junjun tersenyum. Aku berjanji tidak akan memberitahu ayah, tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun. Junjun berpikir Xiao Feng itu adalah harga dirinya itu yang menyebabkannya, dan dia tidak ingin ayahnya serta orang lain mengetahui permintaannya untuk melakukan latihan. Ini masalah wajahnya. Faktanya, selain itu, Xiao Feng juga takut akan kecurigaan tuannya dan orang lain. Akan lebih buruk lagi jika Gong Qianqiu terungkap terlebih dahulu. Bahkan mungkin ada konflik, biarkan guru dan yang lainnya berpikir bahwa Gong Qianqiu memerintahkan dia untuk menipu Junjun agar menciptakan tekniknya sendiri. Inilah yang tidak ingin dia lihat, itu adalah ketakutan utamanya. Tapi melihat Junjun mengatakan ini, dia merasa lega. Dia sangat pintar dan mengerti bahwa Junjun telah salah paham. Tapi ini lebih baik, Junjun tidak akan pernah mengatakan apapun. Guru dan yang lainnya tidak akan tahu. Xiao Feng telah memperoleh semua warisan sebenarnya dari keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Dia datang ke tempat terpencil dan mulai menjalankan teknik tersebut untuk melihat apakah itu sama dengan teknik pemurnian Qi. Pada awalnya, ini benar-benar berfungsi persis seperti seni memurnikan Qi. Namun kemudian dia perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seni memurnikan Qi adalah memadatkan Qi, yang membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Namun teknik ciptaan Junjun sepertinya mampu menggunakan elemen langit dan bumi untuk mencapai efek kondensasi Qi. Sepertinya itu benar yang guru katakan, prinsipnya serupa. Tetapi batas atas teknik ciptaan Junjun sedikit lebih tinggi. Apakah dia benar-benar curiga bahwa dia salah, tapi dia sedikit tidak yakin. Lagi pula, berlari sendiri sama dengan mulai berlatih. Tidak mungkin untuk melatih teknik Junjun ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Saya masih belum mengetahui rahasia sebenarnya dari teknik ini. Jadi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Benar, temukan Qianqiu, tidak hanya dia hebat, dia juga berpengetahuan luas. Dia mengajariku seni menyempurnakan Qi-ku, jadi, Xiao Feng pergi dari sini. Ye Junlin masih sangat lega tentang dia. Bahkan jika dia melihat betapa kuatnya dia tidak akan bertanya. Di antara orang-orang ini, yang paling dia rasa nyaman adalah Xiao Feng. Xiao Feng segera menemukan Gong Qianqiu. Hal ini mengejutkan Gong Qianqiu. Berhasil begitu cepat, dia pikir dia harus menunggu lama. Tidakkah Anda mengira bisa sukses hanya dengan tendangan depan dan belakang? Pantas saja Xiao Feng begitu percaya diri sebelumnya. Qianqiu, adik perempuanku Junjun benar-benar mewariskan semua keterampilan kepadaku, aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang aku merasa kecurigaanku salah sama sekali, baik dia maupun tuannya tidak akan menyembunyikan apapun. Terutama setelah aku hanya menjalankannya. Setelah teknik yang dia ciptakan, dia merasa itu berbeda dari teknik pemurnian Qi, tapi saya tidak yakin. Saya datang kepada Anda secara khusus untuk memeriksanya. Anda kuat dan memiliki pengalaman yang kaya. Mungkin sekali kamu berlatih teknik ini. Sekarang kamu tahu masalahnya, ayo, aku akan meneruskan teknik yang diciptakan oleh suster junior Junjun kepadamu. Selanjutnya, Xiao Feng akan langsung meneruskan teknik tersebut kepada Gong Qianqiu. Tanpa berpikir atau ragu, dia menyerahkannya kepada Gong Qianqiu. Karena ini adalah salah satu milik kita sendiri. Dia tidak akan berpikir dua kali tentang hal itu. Namun Gong Qianqiu segera menyela dan berkata dengan ragu-ragu, bukankah ini buruk? Adik perempuanmu Junjun baru saja mewariskannya kepadamu. Tapi bukan berarti itu bisa diteruskan kepada orang lain. Tidak, jelas tidak. Tapi Gong Qianqiu memikirkannya seperti ini. Jadi Xiao Feng merasa lebih lega.
Dia memikirkan dirinya sendiri di setiap kesempatan. Bisakah orang seperti itu mempunyai niat buruk? Mustahil, dia mungkin punya pikiran buruk, tapi dia tidak bisa. Jika dia benar-benar menginginkan keterampilan ini, dia tidak akan menghentikannya sama sekali. Dengan Gong Qianqiu menghalanginya seperti ini, Xiao Feng merasa lebih yakin bahwa dia bisa mengajari Gong Qianqiu keterampilan ini. Mereka tidak tahu bahwa ini juga salah satu tipuan Gong Qianqiu. Sebenarnya sangat sederhana, tapi Xiao Feng tidak bisa melihatnya sekarang. Haha, Qianqiu, kamu memang sangat bijaksana. Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan mengajarimu, tapi kamu adalah salah satu dari kami. Junjun adalah adik perempuanmu, dia sangat baik, tidak apa-apa untuk lulus itu untukmu. Xiao Feng berkata dengan penuh semangat. Mata Gong Qianqiu berbinar, dan dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang, tidak ada yang disembunyikan satu sama lain. Saya juga bersedia memberikan segalanya, saya sudah belajar untuk kalian. Jadi, jangan ragu, aku akan mengajarimu," desak Xiao Feng. Gong Qianqiu masih sedikit ragu. Tidak peduli apa tujuan saya masih mempelajari keterampilan suster junior Junjun, dan saya masih merasa bersalah. Saat kita bertemu di masa depan, aku akan mengiriminya hadiah-hadiah yang besar. Oke, Xiao Feng mengangguk setuju. Xiao Feng mulai menyerahkan keterampilan ciptaan Junjun kepada Gong Qianqiu. Junjun tidak memiliki keraguan tentang dia, dan dia tidak memiliki keraguan tentang Gong Qianqiu. Bahkan inti dari kultivasi dan tindakan pencegahan diajarkan kepada Gong Qianqiu. Ketika Gong Qianqiu menerima teknik ini, dia sangat terkejut. Ini sangat berbeda, apakah masih bisa seperti ini? Apakah masih bisa seperti itu? Ya Tuhan. Ini misterius tanpa akhir. Dia hampir merasa seperti ini di dalam hatinya. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan telah mempraktikkan banyak teknik pemurnian Qi dari divisi penindas iblis. Dan karena dia kaya akan sarana, semua faksi besar memiliki orang-orang yang dia kendalikan, jadi dia mengetahui semua rahasia setiap faksi besar. Dia telah mencoba semua jenis teknik pemurnian Qi. Dia bahkan mengetahui banyak teknik pemurnian Qi tingkat bumi dan bahkan tingkat surga. Namun dia masih kaget dengan teknik Junjun. Oleh karena itu, ketika dia menerima teknik ini, dia langsung memahaminya. Ini sebenarnya sangat berbeda dengan seni memurnikan Qi. Sedikit lebih maju, persis seperti itulah yang dikatakan Ye Junlin. Anda masih bisa berlatih tanpa energi spiritual. Gunakan unsur langit dan bumi untuk menguatkan diri. Jika terdapat energi spiritual, maka kecepatan penyerapan teknik ini beberapa kali lipat dari teknik pemurnian Qi tingkat tinggi lainnya. Punya harta karun, mata Gong Qianqiu berbinar tajam. Saat Xiao Feng selesai mengajarkan teknik ini, dia menarik napas panjang. Telah mendapatkan, dia telah memperoleh teknik tiada taraf yang dapat menumbangkan seluruh divisi penindas iblis. Divisi penekan iblis masih memiliki banyak teknik pemurnian Qi tingkat surga, tetapi dia hanya dapat mengaksesnya sedikit. Dia masih belum bisa mencapai yang terkuat, misalnya, teknik pemurnian Qi dari penguasa Pavilion Wufang, atau jika sedikit lebih kuat, orang-orang besar di belakang mereka, seperti 3 orang suci Beige, tidak akan memiliki akses ke teknik pemurnian Qi. Tapi sekarang dia tidak membutuhkannya. Dengan teknik ciptaan Junjun sendiri, teknik pemurnian Qi tingkat surga apa lagi yang dia butuhkan? Bukankah ini lebih kuat, jika dia bisa melatih keterampilan ini hingga mencapai titik kesempurnaan, dia akan mendapat tempat di divisi penindas iblis di masa depan. Jika Anda mendapatkan tulang lain dari Junjun atau Ye Junlin, transplantasikan ke diri Anda sendiri. Dia tidak dapat membayangkan hal itu, mungkin dia yang paling kuat di divisi penindas iblis. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya dan mulai mengikuti instruksi Xiao Feng dan mulai menjalankan latihan. Lari ini membuatnya semakin bersemangat, ada misteri yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi.
Dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan unsur langit dan bumi. Ini memiliki pesona yang sangat alami. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara latihan buatan Junjun dan teknik pemurnian Qi. Dasar dari pemurnian Qi adalah memadatkan Qi, tetapi untuk mencapai tingkat lanjutan, Anda perlu mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Prinsipnya juga sama dengan teknik ciptaan Junjun sendiri. Mereka semua menggunakan kekuatan langit dan bumi. Tapi sekarang Gong Qiankyu menemukan perbedaannya. Teknik pemurnian Qi tingkat tinggi mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Bahkan mantra tingkat lanjut di Tianxi Mansion pun sama, mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Ingat itu dengan bantuan teknik ciptaan Junjun secara langsung menggunakan kekuatan langit dan bumi dan tidak perlu dipinjam. Karena dia telah terintegrasi ke dalam segala hal di dunia. Ada perasaan seperti itu, dia adalah perpaduan sempurna antara langit dan bumi dan segala sesuatu. Kekuatan langit dan bumi sebenarnya adalah kekuatannya sendiri. Daripada meminjam, inilah perbedaan terbesar. Dia sekarang akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ye Junlin. Mengapa keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun memiliki batas atas yang tinggi. Inilah alasannya, setelah keterampilan ciptaan Junjun dipraktikkan, keterampilan itu menjadi misterius tanpa akhir. Gong Qiankyu benar-benar tenggelam di dalamnya, dan seluruh elemen langit dan bumi di sekitarnya ditarik olehnya dan mengelilinginya. Xiao Feng kaget, mengeluh pada bakat Gong Qiankyu, dia memahaminya begitu cepat. Saya jauh lebih rendah, sudah berjalan setengah hari dan tidak berpengaruh sama sekali. Bersambung.